Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita banyak nikmat sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu. Sungguh ini adalah nikmat yang sangat agung dan juga nikmat iman, nikmat yang sangat besar. Dan juga ada dua nikmat yang selalu dilupakan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dua nikmat yang agung ini sering dilupakan oleh manusia. Ibnul Jauzi mengatakan, terkadang manusia berada dalam kondisi sehat, namun ia tidak memiliki waktu luang karena sibuk dengan urusan dunianya. Dan terkadang pula seseorang memiliki waktu luang, namun ia tidak di dalam kondisi tidak sehat. Apabila berkumpul pada manusia waktu luang dan nikmat sehat, sungguh akan datang rasa malas dalam melakukan amalan ketaatan. Itulah manusia yang telah tertipu dan terpedaya. Semoga kita tidak dijadikan manusia yang tertipu dan terpedaya. Dan juga selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, para keluarganya, para istri-istrinya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Tauhid. Banyak orang yang belum mengerti apa itu tauhid. Makna tauhid adalah secara syar'i, yaitu menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan, dengan segala kekhususannya. Dari pengertian di atas bisa kita simpulkan bahwa banyak manusia yang telah menjadikan selain Allah sesembahan, menjadikan makhluk Allah sebagai sesembahan, menjadikan para nabi, para rasul, bahkan malaikat sebagai sesembahan selain Allah, padahal mereka cuma makhluk Allah. Dan pembagian tauhid terbagi menjadi 3, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Yang perlu diketahui di sini tauhid rububiyah, pembagian tauhid hanya sebagai metode supaya dapat dipahami dengan mudah. Karena banyak orang-orang yang mengatakan tauhid kok dibagi-bagi, tauhid kan cuma satu. Dan ada juga yang menganggap bahwa ini adalah trinitas. Kita masuk yang pertama, yaitu tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah dengan kejadian-kejadian yang hanya Allah yang bisa lakukan, dan menyatakan dengan tegas bahwa Allah adalah Sang Rob, Allah adalah pencipta, Allah yang mengatur semuanya, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan makhluk, dan Allah yang mengubah keadaan. Allah Ta'ala berfirman, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Nah, tauhid rububiyah ini telah diimani oleh orang mukmin dan orang kafir. Pada zaman dahulu orang kafir jahiliyah mengimani tauhid rububiyah, akan tetapi mereka tidak mengimani tauhid uluhiyah. Nah, apa itu tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah adalah mentauhidkan Allah dalam segala peribadahan, baik yang zahir maupun yang batin. Allah Ta'ala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta tolong. Nah, apa itu ibadah? Apa yang dimaksud dengan ibadah? Ibadah adalah segala sesuatu, baik perkataan maupun perbuatan,
yang dicintai atau diridhoi oleh Allah. Baik itu sholat, berdoa, zakat, haji, dan lain-lain. Nah, kaum kafir pada zaman jahiliyah, mereka mengimani rububiyah. Jika ditanya, siapa Robmu, siapa yang menciptakan kamu, siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka ia akan menjawab, Allah. Akan tetapi, ia mengingkari tauhid uluhiyah. Dia tidak hanya menyembah kepada Allah, ia menyembah kepada yang lain, kepada berhala. Nah, ini yang diperangi oleh Rasulullah. Dan inti dari dakwah Nabi SAW adalah menyebarkan tauhid uluhiyah, yaitu menunjukkan peribadahan segala peribadahan hanya kepada Allah. Nah, yang ketiga yaitu ada tauhid asma wa sifat. Apa itu tauhid asma wa sifat? Tauhid asma wa sifat yaitu mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah telah tetapkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Bagaimana kita mentauhidkan asma wa sifat? Mentauhidkan Allah dengan asma wa sifat, yaitu dengan cara kita menetapkan apa yang telah Allah tetapkan darinya dari sifat-sifat atau nama-nama, dan menafikan apa yang Allah telah nafikan dari dirinya dari sifat-sifat dan nama-nama. Nah, kenapa sih kita penting untuk mempelajari tauhid? Karena banyak zaman sekarang orang mengaku Islam, akan tetapi jika ditanya apa itu tauhid, bagaimana kita menerapkan tauhid dalam kehidupan, mereka tidak tahu. Sedikit sekali yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Dan juga banyak orang yang beribadah kepada Allah, akan tetapi dia tidak mengenal Allah. Siapa itu Allah? Apa sifat-sifatnya? Nah, di sini pentingnya belajar ilmu tauhid. Dan juga banyak sekarang, di zaman sekarang, orang berbuat syirik karena dia ketidaktahuannya. Ia memakai jimat dan lain-lain, beristighosah kepada kuburan, menyembah yang lain selain Allah dikarenakan ketidaktahuannya. Nah, di sini pentingnya belajar ilmu tauhid agar tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Nah, berikutnya, apa itu kesyirikan? Kesyirikan adalah menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Banyak orang menganggap kesyirikan adalah hal yang remeh, padahal kesyirikan adalah hal yang sangat besar. Allah menegaskan di dalam Al-Quran, Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa-dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa-dosa lain sesuai dengan kehendaknya. Di sini Allah tidak mengampuni dosa syirik. Apabila seseorang mati di dalam kesyirikannya, maka ia akan kekal di dalam neraka. Dan juga dosa syirik dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Allah. Dan syirik terbagi menjadi dua, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Apa itu syirik besar? Syirik besar adalah penyamaan dalam kekhususan, penyamaan selain Allah dalam hal kekhususan Allah. Seperti halnya sujud hanya ditujukan kepada Allah, tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Dan juga berkurban hanya boleh ditujukan kepada Allah dan tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Lantas apa syirik kecil? Syirik kecil adalah apa-apa yang tidak menyampai derajat syirik besar. Seperti contohnya adalah riya. Riya termasuk dalam syirik kecil. Dan juga ucapan Masya Allah wa syi'ta, ini adalah syirik kecil. Dan juga kita bersumpah kepada selain Allah, ini termasuk syirik kecil. Nah, perbedaannya apa syirik besar dan syirik kecil? Jika syirik besar itu menghapus seluruh amalan kita, dan syirik kecil tidak menghapus seluruh amalan kita. Dan yang kedua adalah syirik besar mengeluarkan pelakunya dari agama Allah, dan syirik kecil tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama Allah. Dan syirik besar mengekalkan pelakunya di neraka jika ia mati dalam keadaan kesyirikan dan belum bertaubat. Ia akan kekal di dalam neraka. Dan kalau syirik kecil tidak sampai mengekalkan pelakunya di dalam neraka.
Akan tetapi kita berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari dosa syirik. Jika kita pernah melakukan kesyirikan atau berbuat kesyirikan, segera bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat dan bertekad tidak mengulangi dosa tersebut. Semoga kita dijauhkan dari dosa syirik kecil maupun syirik besar, dan dosa-dosa lainnya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Syukron ala husni istimamikum wahdimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.